Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lina Juniana Apandi dari Prodi PGSD kelas B3 2019. Di sini saya akan menjelaskan analisis dari film Keluarga Cemara. Nah, sebelum ke analisis, saya akan menceritakan dulu sinopsis dari film Keluarga Cemara ini, yaitu sebuah keluarga yang menekankan pada kisah nyata keluarga muda Indonesia yang harus rela banting setir saat pekerjaan utama yang ditekuninya itu selama ini harus jatuh karena berbagai masalah. Dari menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan, menjadi kuli bangunan, hingga menjadi driver motor Gojek demi tetap menghidupi yang ada. Bukan rasa sakit yang ditekankan dalam film ini, tapi kemampuan untuk survive, mempertahankan keluarga di tengah keterbatasan yang ada. Nah, kisah ini dimulai dari sibuknya Abah dalam bekerja sehingga tidak bisa menyempatkan hadir dalam momen-momen keluarganya, seperti momen pentas anaknya di sekolah, terus ulang tahun anaknya di rumah. Dalam kesibukan tersebut, ternyata usaha yang dilaksanakan oleh Abah gagal. Keuangan perusahaan defisit yang ada ternyata digunakan oleh mitra Abah, yaitu kakak iparnya sendiri, untuk investasi yang bermasalah. Sebagai akibatnya, seluruh kekayaan Abah itu ikut disita oleh debt collector seperti rumah, mobil, harta, dan lainnya. Abah bersama keluarga kemudian terpaksa untuk pindah sementara ke Bogor, yaitu ke rumah di desa terpencil di Jawa Barat. Rumah itu adalah rumah masa kecilnya, sebuah warisan dari ayahnya. Abah juga terus berusaha untuk memenangkan gugatannya di pengadilan karena ia tidak merasa ikut dalam bisnis kakak iparnya. Tapi usaha tersebut gagal karena ternyata tanpa disadari, tanda tangannya terdapat di kontrak investasi tersebut. Abah kemudian terpaksa harus beradaptasi seadanya demi keutuhan rumah tangganya. Sangat membahagiakan keluarganya, ternyata mau menerima segala apapun yang terjadi. Nah, penerimaan ini diterima oleh Abah dan ia mulai bekerja keras lagi dari menjadi seorang kuli bangunan, terus memproduksi sebuah opak dan dijualkan oleh Eis. Nah, suatu ketika Abah jatuh saat bekerja kuli bangunan. Kaki Abah sakit. Setelah sembuh, kemudian Abah mencari pekerjaan baru, yaitu menjadi seorang driver Gojek. Nah, dari driver Gojek ini, kehidupan keluarga Abah menjadi lebih baik. Namun, keinginan kembali untuk tinggal lagi di kota itu sangat besar, sehingga Abah menjual rumah barunya. Namun ternyata ini ditentang oleh anak-anaknya karena ia merasa tinggal di desa itu jauh lebih baik daripada dia tinggal di kota. Kisah ini tentu menginspirasi keluarga muda Indonesia untuk tetap bisa survive seberapapun cobaan berat yang mendera. Kita harus tetap bisa semangat dalam menghadapi cobaan ini. Nah, adapun analisis dari film Keluarga Cemara ini itu ada unsur intrinsik. Yang pertama tema kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua ada tokoh dan penokohan. Ada Abah yang diperankan oleh Ringgo Agus Rahman. Dia karakternya itu disiplin bekerja, akrab, pandai bergaul, sayang keluarga, dan jujur. Terus ada Emma yang diperankan oleh Nirina Zubir. Dia karakternya adalah disiplin dalam bekerja, penyayang. Terus ada Eis yang diperankan oleh Zara JKT48. Karakternya di sini ia adalah rajin dan suka membantu orang tua, pintar dan berbakat, juga ceroboh. Ada Camara yang diperankan oleh Widuri Saseno. Karakternya di sini ialah peduli terhadap orang lain, anak kecil yang polos, anak kecil yang rasa ingin tahunya itu tinggi. Yang ketiga ada alur dalam film tersebut ini, yaitu alur maju. Terus ada latar tempat, ada latar suasana, yaitu teduh, kemeriahan, menjengkelkan, penuh semangat, khawatir. Terus ada amanat dari film Keluarga Cemara ini. Yang pertama, membahagiakan keluarga menjadi sebuah kewajiban. Sabar menghadapi situasi apapun, dalam kondisi apapun kita harus tetap berusaha. Adapun unsur intrinsik ekstrinsik
dari film ini. Yang pertama ada nilai sosial, yaitu berbagi dengan orang yang kekurangan, gaya berpakaian menjadi suatu keharusan, kehormatan, kurangnya waktu kasih sayang dengan keluarga. Lewat kekurangan kita menjadi lebih mudah bergaul dengan tetangga. Terus ada nilai moral, yaitu kejujuran, anak-anak yang harus hormat pada orang tuanya. Nah, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.